Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita boleh sungguh datang kepada Tuhan pagi ini untuk mengucapkan syukur di hadapan-Nya. Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin bernyanyi, kami ingin bermazmur bagi-Mu.
sembah Engkau ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan, kami ingin bernyanyi, kami ingin bermazmur bagimu ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan, kami memuliakan namamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan Tuhan. Kami boleh sungguh Tuhan mencari wajah-Mu. Kami berkenan, kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan satu kerinduan kami ketika Engkau boleh sungguh Tuhan berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini buat setiap kebaikan anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Dan kami sungguh rindu kehidupan kami setiap hari semakin boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mencari Engkau, kami mencari wajah-Mu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sebentar kami rindukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau nyatakan kehendak-Mu melalui firman yang kami akan baca, kami akan renungkan. Tuhan, lawat kami setiap pribadi, dimanapun kami berada, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami, kami mengerti akan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus. Efesus pasal yang ke-1, kita akan membaca yang ke-9 dan 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara, sekali lagi saya akan membaca untuk kita. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita boleh melihat satu bagian dalam kitab atau dalam surat Efesus ini yang menyatakan betapa Allah bukan hanya saudara memiliki rencana untuk hidup kita secara pribadi. Jadi rencana Allah itu bukan hanya untuk hidup saya dan saudara secara pribadi, tetapi juga bagi dunia. Jadi rencana Allah bukan hanya secara pribadi buat kehidupan kita masing-masing, tetapi juga bagi dunia. Nah, dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 9 ke 10 ini, kalau sudah memperhatikan, bagaimana kita melihat bahwa Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya. Apa itu rahasianya? Rahasianya yaitu mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus. Mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Sudah mempersatukan segala sesuatu. Saudara-saudara, nanti akan saya jelaskan sedikit tentang prinsip ini di dalam kaitannya dengan pelayanan. Tetapi saudara, kalau kita membaca dalam konteks Efesus, seperti yang saya katakan berkali-kali, bahwa masalah utama atau tantangan yang dihadapi jemaat Efesus, salah satu yang terbesar adalah menyangkut kesatuan jemaat, kesehatian jemaat. Saudara, kenapa orang-orang percaya tidak memiliki kesatuan? Salah satu sebabnya karena tidak menyadari keberadaannya, mengapa mereka ada, apa penyebab mereka ada, alasan apa mereka ada sebagai orang percaya. Efesus memberikan satu jawaban, satu penjelasan, bahwa kalau saya dan saudara sebagai orang percaya itu ada dalam sebuah komunitas yang mempersatukan kita, itu adalah Kristus. Makanya dalam Efesus juga, dalam Korintus juga diingatkan kan, bahwa saya dan saudara sebagai orang percaya, saya makan dari tubuh yang sama. Ketika kita bicara perjalanan kudus, saya dan saudara minum dari darah atau anggur yang sama. Saya dan saudara diselamatkan, ditebus oleh juru selamat yang sama. Maka saya dan saudara ada sebagai orang percaya dalam sebuah komunitas itu karena kita memiliki dalam segala aspek kesamaan. Oleh siapa? Kristus. Maka di sini ditekankan bahwa Yesus Kristus yang adalah kepala, yang telah mempersatukan kita.
Jadi saudara ingat baik-baik, kalau saya dan saudara ada sebagai orang percaya, Kristus yang telah mempersatukan saya dan saudara. Seharusnya kita bisa dan sudah pasti harusnya bersatu. Nah, dalam konteks pelayanan, saudaraku, karena kita minggu ini merenungkan dalam konteks pelayanan, ini berarti bahwa setiap pelayanan kita, sekecil apapun, adalah bagian dari rencana besar Allah. Dalam setiap pelayanan, sekecil apapun yang saya dan saudara kerjakan adalah bagian dari rencana Allah. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, seringkali kita merasa bahwa kontribusi kita dalam pelayanan tidak berarti. Kami tidak melakukan apa-apa, saya hanya sedikit yang bisa saya lakukan. Kita seringkali merasa tidak berarti. Tetapi saudara perhatikan di sini, ya, setiap tindakan yang digerakkan oleh kasih Allah, oleh karena Kristus yang telah menyelamatkanmu, oleh karena Kristus yang telah mempersatukanmu, apakah itu tindakan kasih, tindakan doa, pengorbanan, dan pekerjaan yang kita lakukan dalam nama Tuhan, adalah bagian dari visi besar Allah. Untuk apa? Untuk membawa dunia ini kembali kepadanya. Sudah tadi di awal saya awali bahwa Kristus Allah bukan hanya mempunyai rencana terhadap diri kita, tetapi rencananya itu untuk dunia. Sudah, maka apapun yang engkau lakukan, lakukan dengan sepenuh hatimu. Karena memang itu yang Tuhan berikan kepadamu, berikan dengan segenap hatimu. Karena sekecil apapun yang engkau lakukan itu ternyata engkau sedang dilibatkan dalam pekerjaan Allah untuk mengubah, membawa dunia ini kembali kepadanya. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk menerima kasih Allah saja. Saya sudah dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih Allah saja. Banyak orang ketika bilang, ayo ini supaya diberkati, di ini, di itu, selalu pikirannya berkat, kasih saja. Ingat baik, saya dan saudara dipanggil juga untuk menjadi alatnya dalam mempersatukan manusia dengan Kristus. Maka saudara, secara pribadi, coba perhatikan, apakah dengan apa yang saya lakukan semakin membawa orang bersatu? Atau apakah dengan perkataan dan apa yang saya lakukan itu membawa perpecahan, membawa orang untuk tidak bersatu? Yang Tuhan inginkan darimu adalah sekecil apapun kau lakukan, lakukanlah dengan kasihmu yang sungguh-sungguh dan dengan semangat untuk mempersatukan tubuh Kristus. Hal sekecil apapun yang membuat perpecahan itu bukan dari Kristus. Kristus rindu saya dan saudara melakukan sesuatu untuk mempersatukan. Saudara, mari kita melayani dengan iman. Karena setiap langkah kecil dalam pelayanan kita adalah bagian dari karya besar Allah di dunia. Sudah perhatikan baik, setiap langkah kecil dalam pelayanan kita adalah bagian dari karya besar Allah di dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepadanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi bagian
dari rencana besar-Mu. Ajar kami untuk melihat setiap pelayanan sebagai kesempatan untuk memuliakan-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu agar dunia dapat semakin mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Oh, sembah Tuhan. Kami ingin lakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Oh, kami rindu menyenangkan Tuhan. Menyembah Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami sungguh rindu menyenangkan Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyadari tentang kebenaran yang pagi ini Engkau nyatakan. Betapa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kami. Bahkan kami sungguh-sungguh Tuhan kagum. Kami sungguh-sungguh Tuhan baru menyadari betapa langkah kecil dalam pelayanan kami adalah bagian dari karya besar Allah di dunia ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini menganggap remeh tentang pelayanan, menganggap remeh dan murahan tentang pelayanan, bahkan menganggap sebagai satu beban yang memberatkan. Tuhan, pagi ini Engkau singkapkan betapa pelayanan sebuah kehormatan. Pelayanan betapa Tuhan ingin melibatkan kami untuk pekerjaan dan rencana karya visi Allah yang besar bagi dunia. Untuk membawa dunia ini kepada Bapa, mengembalikan, memperbaharui dunia ini. Tuhan, kami juga boleh sungguh ditegur betapa Tuhan rindu untuk kami terus memiliki semangat, memiliki hati yang mempersatukan, bukan yang memecah belah, yang mempersatukan, bukan yang membawa konflik, yang mempersatukan, bukan yang membawa ego kami. Tuhan, kami rindu Tuhan Kau sungguh yang menolong kami, supaya langkah-langkah apapun, tindakan-tindakan apapun yang kami lakukan, kami membawa orang lain semakin rindu untuk bersama-sama di dalam tubuh Kristus ini sebagai anggota tubuh. Tuhan, pimpin kami semuanya, supaya kami melakukan pelayanan apapun, kami menyadari kebenaran ini. Tuhan, kami rindu melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan-Mu dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, tanpa pamrih, tapi dalam ketulusan hati kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya setiap orang percaya menyadari akan kebenaran ini. Betapa kami semua Tuhan ingin libatkan untuk rencana besar Tuhan bagi dunia. Bapa di surga, pagi ini kami secara khusus berdoa. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang tua yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kami. Satu sukacita karena kami melihat bukti nyata tentang berkat pemeliharaan penyertaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan orang-orang tua kami. Kami rindu Tuhan Kau memakai mereka, memimpin mereka, untuk mereka juga menjadi alat-Mu yang sangat efektif, baik dalam tiang-tiang doa sebagai pendoa-pendoa, maupun sebagai orang-orang bersaksi, menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mereka juga boleh sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk boleh menjadi pendorong semangat terus bagi setiap generasinya, bahkan generasi-generasi di bawahnya.
Kami sungguh Tuhan belajar tentang kesetiaan dari setiap orang tua kami yang begitu setia, begitu gigih di dalam hidup di dalam Tuhan dan melayani Engkau. Tuhan terima kasih, ajar kami juga untuk kami boleh belajar menghargai setiap orang tua kami, bersikap yang pasal, yang patut, yang semestinya. Sembari kami boleh juga memberi teladan kepada seluruh anggota keluarga kami tentang Tuhan, sikap orang percaya kepada orang-orang tua di sekitarnya. Tuhan berkati juga supaya setiap kami juga boleh Tuhan pakai untuk kami boleh terus menerus Tuhan hidup di dalam Engkau, belajar setia, belajar tekun di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang mungkin karena masa lalunya kurang baik, mengalami kekecewaan bahkan sampai masa tua mereka. Biarlah mereka boleh melepaskan pengampunan Tuhan. Dan setiap orang tua kami boleh hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Tuhan, kami mau serahkan buat seluruh kehidupan kita, kehidupan kami pada pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam keadaan sakit atau pemulihan kesehatan mereka. Tuhan, Kau sungguh jamah mereka satu persatu, mereka yang sedang di rumah sakit, Engkau berikan lawatan-Mu, berikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam proses perawatan pengobatan, Engkau juga yang berikan kesembuhan pemulihan. Kami percaya kesembuhan datang daripada Engkau. Semua para medis, alat medis Tuhan hanya alat yang Tuhan pakai. Tuhan, kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Anak kami semua yang dalam pekerjaan apapun pekerjaan kami, anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan Engkau juga yang memberkati. Kami dari semua aktivitas, semua pekerjaan kegiatan, biarlah kami boleh sungguh lakukan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami lakukan dengan sepenuh hati, dari waktu ke waktu, dengan fokus tertuju pada anugerah pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan buat setiap kehidupan kami hari ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini, selamat berkarya, dan sadarilah bahwa pelayananmu, langkah kecil dalam pelayanan apapun yang sudah lakukan, Anda sedang ambil bagian besar dalam rencana Allah bagi dunia ini. Sekali lagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.